kita diperingatkan ini talabuka minhu ittihamun, talabuka minhu ittihamun lahu. Dia katakan memohon kepada Tuhan, berdoa, ini berarti boleh dikatakan menuduh atau tidak percaya kepada Allah Ta'ala, menuduh dan tidak percaya soal-soal bahwa Allah Ta'ala Maha Rahman Rahim, Maha memberi sekalipun tanpa diminta. Dan Allah menanggung, mencukupi rezekinya segala makhluk termasuk manusia. Dan di samping itu berdoa atau menuduh, memohon itu boleh dikatakan menuduh bahwa Allah tidak selalu mengetahui keadaan orang yang berdoa mohon itu. Ini bahayanya mohon yang tidak ada ilah-billah. Ya. Nanti mohon ini tidak ada ilah-billah seperti ini itu menuduh seolah Allah tidak tahu keadaan kita, maka kita mohoni itu dan seterusnya. Penting sekali lillah-billah, perpaduan hakikat dan syariah ini ya. Kalau orang betul-betul yakin bahwa Allah Ta'ala yang Maha Rahman Rahim, Maha mengetahui, pasti dia orang yang betul-betul yakin dan iman tadi tidak butuh, tidak membutuhkan mohon atau berdoa. Jadi ini ya sekali lagi ya lillah-billah ini memang ya. Kalau didasari lillah-billah mohon karena terdesak, ini mohon hanya terdesak karena kebutuhan ini. Tidak lillah-billah tapi semata-mata terdesak karena kebutuhan, bukan karena dasar diperintah. Ini bahayanya perbuatan walaupun doa tidak ada lillah-billah seperti itu. Berdoa karena mamang, ragu-ragu. Jadi kalau lillah-billah seharusnya itu ud'uni itu astajib lakum, mohonlah kepadaku Allah Ta'ala, niscaya akan aku beri. Jadi konkretnya dalam ajaran ini ya kita oleh Allah diberi kondisi, mungkin menurut kita kebutuhan atau apa, maka di samping itu serba billah, yang diberi ujian billah, yang uji billah serba billah. Maka di saat kita menginginkan solusi atau ada inisiatif solusi, atau orang sakit ada inisiatif cari obat, inisiatif itu kita rasa ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berdoanya atau berjuangnya kita niat lillah juga ini, sehingga penuh pengabdian dalam hidup ini itu. Manusia hidupnya senantiasa keadaan itu ya. Soal ekonomi ya, soal materi, soal moral dan lainnya itu. Mari semua perjalanan hidup ini kita jadikan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara lillah billah lirrasul birasul yu'ti kulladzi haqqin haqqah taqdimul ampal summal ampal ampa. Kalau doa dengan dasar lillah billah sungguh didawuhkan beliau ya, doa yang lillah billah ini doa muhul ibadah. Doa itu, berdoa itu kepala daripada ibadah atau otaknya ibadah. Itu ini doa yang tepat itu. Ya mari para hadirin kita koreksi keadaan kita ini. Ada lagi teruskan.
wa talabuka lahu bi antatluba qurbaka minhu wa zawalal hijabi anka hatta tusyahidahu bi aini qalbika ghaibatun minka anhu. Sekarang mohon yang penting sekali ya, mohon supaya kita dekat dengan Allah, dihilangkan hijab-hijab oleh Allah itu ya, sehingga kita nanti akan menyaksikan hati ini pada Allah Ta'ala. Ini bila tidaklah bila sama tuh. Ini walaupun mohon soal taqarrub sekalipun ya, mohon supaya dihilangkan hijab-hijab kita, kalau tidaklah bila ya sama tuh. Di sini katakan mohon pada Tuhan agar supaya sadar pada Allah Ta'ala, agar supaya dihilangkan hijabnya. Itu menunjukkan bahwa engkau belum sadar kepada Allah Ta'ala. Kalau engkau sungguh-sungguh sadar kepada Allah, senantiasa yakin, senantiasa merasa bahwa Tuhan senantiasa hadir, senantiasa mengincar, senantiasa memberi, senantiasa meliputi, pasti malu untuk mohon pada Allah Ta'ala. Ini orian dari Allah senantiasa lebih tahu daripada keadaan dirimu. Otomatis kamu tidak berani malu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malu memohon supaya diberi kesadaran ini. Tapi ini tadi semua yaitu tadi apabila tidak didasari dengan ilah dan bilahnya ketaruhan. Nanti sangat penting sekali lah itu, walaupun mohon makrifat, mohon sadar, mohon walaupun yang kita mohon begitu tinggi dan indahnya, tapi bila tidak ilah bilah ya seperti tadi itu. Ada lagi termohon itu ya, mohon pada Allah seperti tadi itu. Sekarang mohon pada manusia. Mohon pada manusia sekarang, entah pada orang tuanya, pada saudaranya, pada kepalanya. Wa talabuka li ghairihi likillati hayaika minhu. Dan permohonmu soal apa saja, barang lain selain Tuhan, soal ekonomi, soal apa ya, jabatan, soal kenaikan pangkat, soal mukasyafah dibuka, itu menunjukkan bahwa engkau tidak kenal malu kepada Tuhan. Kamu mohon soal-soal selain Tuhan, ekonomi macam-macam, mohon makrifat saja, begitulah bila tidaklah bila, apalagi mohon soal materi itu. Engkau tidak kenal malu kepada Tuhanmu yang kasih sayang dan memberi, senang tahu kepada dirimu semua itu. Kalau orang punya perasaan malu, otomatis tidak mau mohon. Lebih-lebih soal materi barangkali, lebih-lebih soal yang hanya untuk kepuasan nafsunya lebih-lebih. Sedangkan soal akhirat sekalipun, soal husnul khotimah sekalipun, kalau sungguh-sungguh punya rasa malu, tidak berani, tapi yaitu tadi, ini apabila tidak didasari dengan ilah dan bilah. Jadi sangat penting ilah bilah itu ya. Soal marifat, soal sadar, soal mohon surga, mohon husnul khotimah sekalipun tidak didasari ilah bilah, tadi itu, ini diperingatkan di dalam alam kesadaran, alam akhlak pada Tuhan kita. Wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'tika anhu. Dan mohonmu kepada selain Tuhan itu menunjukkan bahwa engkau jauh dari Tuhan. Memohonmu kepada selain Tuhan itu menunjukkan bahwa engkau jauh dari Tuhan. Andai kata engkau merasa dekat, merasa dengan Tuhan yang senantiasa maha memberi, maha mengetahui, maha kaya, maha serba maha, pasti engkau tidak mau, tidak berani mohon kepada selain Tuhan. Mohon pada orang tawanya,
pada majikannya, mohon pada teman yang lebih kuat. Ini tidak berani. Ini bila tidak dasar lillah billah ini. Ini jadi lillah billah itu sangat dibutuhkan dalam segala kehidupan manusia itu. Mari kita di samping latihan mujahadah gitu ya. Ya kita mesti bareng-bareng bersama-sama gitu. Dalam latihan ini meniadakan seorang guru, meniadakan guru dan murid, karena di samping sulitnya persyaratan sebagai murid, lebih sebagai guru, daripada terjadi murid palsu, guru palsu, karena mari kita bersama-sama. Ini beliau menerangkan. Idlau kunta qariban minhu lakana khairuhu ba'idan anka wala kunta musyahidan liqurbihi minka laktafaita bi ansai khalqika. Karena jika engkau dekat kepada Allah, otomatis jauh dari selainnya Allah. Kalau kita dekat dari Allah selalu lillah billah, kita jauh daripada makhluk, walaupun secara lahiriah kita senantiasa bersamaan. Mungkin kita pas sakit, depan kita ada obat, walaupun dekat kelihatan fisik antara kita dengan obat, antara sakit dan kebutuhan dengan obat, walaupun ini sangat dekat, bila kita dekat dengan Allah, kita jauh pada mereka, pada semua itu. Dalam arti sama sekali tidak mengandalkan obat, tidak bergantung pada obat, itu hanya bayangan. Sesungguhnya semua itu Allah yang memberikan kesembuhan, diletakkan pada makhluk-makhluk yang dikehendakinya itu. Maka dikatakan, jika engkau dekat dengan Tuhan, maka engkau jauh daripada selain Tuhan. Obat, walaupun ini dekat sekali secara fisik, secara mata fisik, pas kita minum obat, walaupun dekat sedekat itu, bila kita ini sadar pada dekat, niscaya kita tidak terpengaruh, tidak, itu jauh daripada semua itu. Nah ini dijelaskan, disimpulkan di sini. Fatalabu kulluhu minal muridin walulun sawa'un kana muta'alliqan bil haqqi awil khalqi ila ma kana ala wajhi ta'abuti wa ta'adubi wa itba'il amri wa tiba'il amri wa izharil faqah. Pokoknya segala permohonan, permintaan baik kepada Allah maupun kepada makhluk bagi si murid, semuanya terkecam ini ya, terkecam, kecuali yang berdasarkan ubudiyah lillah, kecuali adab juga lillah, menurut perintah juga lillah. Pokoknya kecuali yang berdasarkan lillah billah, itu pun masih yang berdasarkan lillah, dan ya ini itu masih harus disertai yu'tikul ladzi haqqin haqqah taqdimul falaham. Alhamdulillah riwayatnya sudah konkret sekali solusi dalam semua kitab-kitab al-ahkam ini ya di waqidah itu. Kita tidak bisa menerapkan ini tanpa ajan waqidiyah, karena satu ajan sangat praktis sekali. Ini ada pupuknya asma, ya wahid, ya ahad. Nah ini saya mendengar kalau ajan waqidiyah lillah dan seterusnya, adab, merasa api Allah, baik Allah, buruk saya. Ini bisa dikatakan mahdi petunjuk, ya petunjuk. Kalau ada mendengar cerita dawuh ya, nanti Imam Mahdi ketemu Nabi Musa, Nabi Isa di Palestina dekat masjid atau menara apa ya, saya lupa. Ternyata wahidah ini al-mahdi petunjuk lillah billah,
langsung berdekatan dengan ya wahid, ya ahad, ya tunggal, ya esa. Petunjuk kesadaran lillah billah li rasul, merasa Allah yang baik semuanya dari Allah. Dari sini ini berpadu ketemu dengan ya wahid, ya ahad, tuh zat maha satu maha tunggal. Ya. Mengapa demikian? Karena betapapun konkretnya syariah ubudiyah tanpa tauhid ini jauh sekali mengenai sasaran para hati-hati. Maka dalam orang-orang ini Imam Mahdi ketemu Nabi Isa, petunjuk pada ketemu dengan Isa. Nah begitu di sini ketemu ya wahid ya ahad, ditingkatkan ya wajidu ya jawad, kita akan kehidupan. Ketemu lagi antughriqana fi jadi bahril wahdah wa tarzuqan dan seterusnya ini. Kemudian juga diteruskan di sini yang ada kaitan dengan bab tadi. Amal arifuna fala yarawna ghairallahi ta'ala fatalabuhum laisa minal makhluk fil haqiqah wa in kana minhu bi khasabidz zahir. Orang yang arifun, orang yang sadar pada Allah Ta'ala, mereka tidak melihat selain Tuhan. Oleh karena itu permohonannya, permintaannya yang dijagakan, diandalkan sesungguhnya hanya kepada Allah Ta'ala. Sekalipun lahiriahnya minta kepada kawannya lahirnya. Mungkin minum obat orang sakit ya, tapi dia sama sekali jauh dari itu. Sesungguhnya dia tidak mantan kepada temannya. Walaupun kelihatannya Pak, Bu, nah saya minta ini. Walaupun begitu secara lahiriah, tapi orang arifun itu tidak demikian hakikat hatinya. Dia pada Allah arahnya. Ya mudah-mudahan para hadirat kita diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala dapat mensyukuri begitu nikmat besar di akhir zaman ini para hadirat. Kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Mari para hadirat kita saling maaf-maafkan hal-hal satu dan yang lainnya. Ya mudah-mudahan kita diperkenakan nanti sampai sekarang sampai seterusnya nanti sampai akhir zaman, akhir hayat kita diperkenan di belakang bahayai, di belakang Kanjeng Nabi berjuang fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam min yamin hadza ila yaumil qiyamah. Dan kalau mudah-mudahan pengajian akad pagi ini rencananya nanti adakan penutupan sementara ya, mudah-mudahan benar-benar diridhoi oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat masalah barokah peningkatan baik kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama fafiru illallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.